Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spensa, selamat datang di VOS, Voice of Spensa, Perfect Voice, Share Your Moments, Share Our You. Nah Sobat Spensa, sekarang kita kedatangan teman-teman yang mengikuti lomba cerdas cermat tingkat provinsi dan meraih juara 3. Halo Kak, halo. Halo. Jadi mau tanya kabar dulu nih, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sama. Alhamdulillah baik. Jadi kenalan dulu gak sih? Mungkin penonton-penonton gak tahu nih. Mulai dari kamu. Halo, terima kasih kepada pengurus OSIS Divisi Podcast Voice of Spensa yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa mengisi episode podcast pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nelih Magalib Syahrir, salah satu siswa kelas 93 SMP Negeri 1 Watan Sopeng, ditemani dengan teman saya. Halo semua, aku Andina Werorilangi. Halo semua, saya Fatima Azahra dari kelas 82. Wah, sudah pada kenalan kan? Jadi kita langsung aja nggak sih ke pertanyaan yang akan kita lontarkan ke teman-teman kita ini. Dan mungkin teman saya bisa memberikan pertanyaan. Mungkin pertama aku nanya bagaimana rasanya menerima penghargaan di hari Dignas yang ditonton banyak orang. Jadi, saat menerima penghargaan sebagai siswa berprestasi di Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 ini, pastinya saya merasa sangat bahagia dan bangga. Di situ saya merasa bahwa semua kerja keras dan upaya yang telah saya lakukan selama ini itu telah terbayar dengan penghargaan ini. Saya juga merasa sangat terhormat karena momen ini dapat dilihat oleh banyak orang, terutama oleh teman-teman dan Bapak Ibu guru yang selalu mendukung langkah saya. Selain itu, pastinya saya merasa terhormat karena momen ini disaksikan oleh para pemangku kepentingan daerah, para pimpinan-pimpinan daerah, dan pastinya disaksikan oleh seluruh teman-teman pelajar yang ada di Kabupaten Sopeng. Menerima penghargaan ini menurut saya dapat menjadi sebuah momen yang sangat spesial karena saya dapat menunjukkan kemampuan dan potensi terbaik saya di hadapan orang-orang yang sangat penting, seperti guru dan pimpinan sekolah pastinya. Di situ saya merasa sangat terhormat karena dapat menjadi salah satu siswa yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah saya. Menerima penghargaan ini menjadi sebuah motivasi bagi saya untuk terus belajar dan berkembang. Saya merasa bahwa saya harus terus bekerja keras dan berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi seluruh siswa untuk bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengejar impian mereka. Menurut saya seperti itu. Wah, keren banget nih jawaban dari Kak Andi Alim. Ini sih tentunya ya kalau kita mengikuti lomba itu terus menang, pasti ada rasa bangga. Apalagi ini kita diundang di upacara Hari Pendidikan Nasional yang diikuti oleh pejabat-pejabat, utamanya Pak Wakil. Dan sekarang mau bertanya ke Kak Andi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagi saya, kesempatan ini sangat berharga dan membuat bangga. Untuk kalau ditanya soal perasaan, sebenarnya saya tidak terlalu merasakan karena hari itu saya tidak berkesempatan hadir. Tapi jika dibayangkan saja sudah membuat saya senang dan merasa bangga. Apalagi keluarga saya juga mengetahui hal tersebut. Pasti mereka juga bangga dengan saya. Terima kasih. Oke, jawabannya juga sangat menarik. Dan sayang sekali ya Kandin gak dapat ikuti upacara Hari Pendidikan itu, padahal bisa lengkap-lengkap ya di sana menerima penghargaannya. Sekarang kita lanjut ke Fatima Azahra. Nah, untuk jawaban dari saya, pastinya saya merasa bangga dan sangat senang ya menerima penghargaan itu. Apalagi penghargaan yang kami dapat itu dari hasil kerja keras kami mengikuti lomba cerdas cermat tingkat provinsi, dan saya juga merasa sangat bangga karena bisa dilihat oleh banyak orang di sana, terutama teman-teman saya dan guru-guru saya. Nah, keren-keren banget gak sih teman-teman kita ini yang mengikuti lomba cerdas cermat tingkat provinsi? Mungkin Wira masih banyak pertanyaan yang mau dilontarkan ke teman kita ini. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ke Kak Hakim ya, apa yang paling berkesan saat mengikuti cerdas cermat?
Oke, yang menurut saya yang paling berkesan itu semuanya. Mulai dari kita pembimbingan sampai kita sampai di sana dan mendapatkan hasilnya itu semua berkesan. Tapi yang paling membekas di hati saya itu waktu kita sampai ke hotel, terus kita masuk pertama kali di ruangannya. Itu menurut saya paling berkesan karena saya tidak percaya saya bisa ada di tempat itu dan menemui banyak sekali siswa-siswa dari sekolah lain, dari daerah lain, dan kita juga berinteraksi dengan mereka seperti ke Museum Lagaligo dan itu paling berkesan karena kita dapat ilmunya, dapat relasinya juga, dapat temannya juga, jadi itu sangat berkesan bagi saya. Terima kasih. Kasih atas jawabannya, Kak. Jadi selanjutnya ke Kak Andi Alif. Baik, jadi kalau ditanya tentang pengalaman paling berkesan, menurut saya sama dengan Andin, semua pengalaman berkesan. Namun, yang paling berkesan itu ketika mengikuti Cerdas Cermat, yaitu pada saat kami berhasil menjawab pertanyaan yang menurut kami itu sulit, hingga kita mampu meraih posisi 3 tertinggi pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi saat itu kami semua merasa bangga dan puas dengan diri kita sendiri karena kita telah berhasil memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah kita pelajari selama ini melalui persiapan yang sangat singkat, yaitu memakan waktu kurang lebih selama 2 minggu. Dan tidak hanya itu, mengikuti Cerdas Cermat juga memberikan kesempatan bagi saya untuk bertemu dengan banyak siswa dan guru dari sekolah-sekolah lain, yang dimana saya merasa senang karena dapat berinteraksi dan berdiskusi dengan mereka dan belajar dari pengalaman mereka. Terlebih juga ketika mengikuti Cerdas Cermat, kita melakukan kunjungan ke Museum Lagaligo, yang tentunya itu dapat menambah pengetahuan saya dari segi kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan pastinya. Kasih atas jawaban. Selanjutnya dari Fatima. Jadi menurut saya yang paling berkesan saat mengikuti lomba LCC itu eh, yang pertama waktu ke museum bareng semua peserta lomba. Itu paling berkesan bagi saya. Kita udah dapat banyak ilmu, dapat teman juga. Terus yang paling berkesan juga waktu pertama kali naik ke panggung buat ikut lombanya. Oke, nah dari jawaban-jawaban ketiga ini gak jauh ya dari museum. Mau tahu nih, apa sih isi museum di situ? Apa yang membuat berkesan? Mungkin dari aku dulu. Oke. Baik, jadi ketika pertama kali menginjakan kaki di Museum Lagaligo itu tentunya saya merasa sangat kagum. Kagum karena melihat arsitektur bangunannya yang sangat bagus. Dan di situ pastinya saya sangat senang karena bisa mengenal dengan teman-teman lain, dan di situ juga saya melihat beberapa jenis koleksi yang terdapat pada museum tersebut, yaitu terdiri dari koleksi teknologi, kesenian, peralatan hidup, serta berbagai benda yang bernilai kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Tentunya kunjungan ke museum itu membuat wawasan saya bertambah dan membuat saya makin cinta akan kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Wah, jadi pengen ke sana nih mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Jali. Bagaimana Wira? Masih ada pertanyaan nggak sih? Kalau dari saya sih, saya mau tanya ke Kak Gali. Kan Kak itu di museumnya banyak hal, berbagai hal kan. Nah, dari salah satu yang terdapat di museum itu apa yang paling kayak bikin kakak itu jadi kayak wah. Jadi hal yang paling wah ketika mengunjungi Museum Lagaligo itu tentunya karena saya melihat arsitektur yang sangat epik saat itu. Dan di situ juga saya melihat ada banyak kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan, yang tentunya seorang pelajar itu pastinya menambah wawasan saya dan membuat saya makin cinta akan kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Selain hal yang saya sebutkan tadi, ada hal yang bikin kita sedikit tercengang dan ngakak sih. Seperti waktu mengunjungi museum itu, ada sekelompok teman kami yang merasa ketakutan karena merasa bahwa museum tersebut angker. Jadi kita agak sedikit ngerasa lucu liatnya. Itu ada hal lucunya juga pastinya. Betul banget. Oke, jadi mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Boleh. Apa sih pembelajaran yang didapat? Mungkin dari Fatimah dulu. Oke, jadi pembelajaran yang pertama yang saya dapat itu pengalaman berkompetisi. Saya pertama kali ikut lomba cerdas cermat dan itu pengalaman pertama saya. Terus pembelajaran yang kedua itu kalau kita mau mendapatkan hasil yang bagus, jadi kita harus bekerja sama dan bekerja keras. Dan selanjutnya ke Kak Andi dengan pertanyaan yang sama.
Oke. Jadi menurut saya pelajaran yang didapat itu karena ini lomba cerdas cermat yang pastinya itu kerjasama. Terus kita harus saling percaya sama teman kerja kita. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Terus yang penting kita juga harus em, bekerja keras. Lalu pelajaran yang saya ambil juga waktu pembimbingan guru-gurunya itu ternyata dari tidak seserius yang ada apa di yang kita bayangkan. Ternyata kayak Bu Risna seru sekali. Dia ada gamesnya, ada terus yang pelajaran yang saya dapat juga apa ya? Cara berinteraksi sama orang lain di luar lingkungan kita itu bagaimana dengan baik begitu. Terima kasih. Oke, pendapatnya beda-beda. Sekarang mau dengar dari Kandia. Jadi kalau saya pribadi sih pelajaran yang dapat saya dapatkan ketika mengikuti cerdas cermat itu pastinya dengan mengikuti lomba ini saya memperluas wawasan dan pengetahuan saya dalam berbagai bidang, terutama bidang kebudayaan, museum, dan pengetahuan sosial. Dengan ini saya menjadi lebih tertarik untuk belajar hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah saya pelajari. Namun ada juga hal yang paling menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu saat saya merasa menjadi bagian dari tim dan dapat bekerja sama dengan anggota tim saya dalam menyelesaikan soal-soal cerdas cermat. Hal ini mengajarkan saya tentang betapa pentingnya untuk bekerja sama dalam tim dan komunikasi yang baik dalam mencapai tujuan bersama. Jadi secara keseluruhan, mengikuti cerdas cermat ini memberikan banyak manfaat dan pelajaran berkesan bagi saya. Saya merasa senang karena telah dapat memperluas pengetahuan, berinteraksi dengan siswa dan guru dari sekolah lain, serta belajar tentang pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama pastinya. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih ya jawabannya. Selanjutnya, kali ini kan menang lomba cerdas cermat ya, juara 3. Pasti ada metode belajar yang diterapkan. Apa sih Kak metode belajar yang diterapkan itu? Mungkin mulai dari Kandi. Jadi metode belajar kita itu sebenarnya beda-beda. Kalau Fatima itu lebih ke menghafal dan membaca sama seperti saya. Kalau Anlif ini lebih lengkap. Dia ada mencari dari sumber lain, menghafal juga, membaca juga. Dan ya itu aja. Kalau dari Anlif? Menurut saya apa yang disampaikan Andin itu sudah lengkap, jadi karena pada saat itu kita berlatih mengerjakan berbagai latihan soal dan simulasi untuk menjawab cepat karena hal-hal itu yang sangat diperlukan untuk menghadapi cerdas cermat ini. Dan tentunya kami merasa sangat senang karena walaupun dengan persiapan yang terbilang mepet yaitu selama 2 minggu, namun alhamdulillah kita bisa meraih posisi tertinggi. Alhamdulillah meraih juara 3 pada saat itu. Nah, Kak, saya ini mau menanya ke kalian bersama. Kalau nggak salah, kalian itu belajarnya sampai begadang. Iya, bisa dibilang ya. Ya. Karena waktu kita pertama kali sampai di hotel pertama, itu tibanya lumayan malam. Jadi belajarnya itu sampai jam 2, jam 3 baru tidur. Betul banget. Jadi ketika kita sampai, kita langsung ambil buku ya. Jadi kita belajar lalu mempersiapkan diri untuk esok harinya. Wow, hebat banget ya Kak belajar kebut malam gitu rasanya. Oke, mungkin yang terakhir nih, pertanyaannya, apa sih yang membuat kalian itu tertarik mengikuti lomba ini? Biasanya kan diberitahu oleh guru misalnya ada lomba ini. Biasanya orang-orang itu kayak bilang, oh, astaga tidak bisa Kak jalani ini lomba, tapi apa yang buat kalian ini bisa jalani lomba itu? Siapa yang bisa menjawab nih kak-duanya? Mungkin dari saya duluan. Jadi saya menerima tawaran ibu guru saat itu karena terdapat rasa antusias pada diri saya yang selalu bersemangat ingin mengharumkan nama sekolah, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Terlebih pada saat itu merupakan kesempatan pertama bagi saya untuk bisa mewakili sekolah atau Kabupaten Sopeng di tingkat provinsi. Itu merupakan pertama kalinya saya menginjakkan kaki di panggung provinsi. Jadi saya merasa bahwa dengan diajaknya diri saya untuk mengikuti lomba tersebut, berarti diri saya sudah diharapkan untuk mampu mewakili kabupaten. Dan saya rasa, dan pada saat itu walaupun terdapat keraguan pada diri saya, namun saya berusaha semaksimal mungkin karena adanya dorongan dari dalam diri saya. Seperti itu. Jawabannya keren banget sih kak dari tadi. Oke, mau dengar lagi nih jawaban dari Fatima.
Jadi awalnya pas ditawari sama Bu Guru itu saya nggak mau ikut. Saya ragu karena yang ditawari itu lomba tingkat provinsi dan saya tuh takut kalau misalnya gimana kalau saya nggak berhasil mendapat juara di lomba itu. Tapi karena dukungan dari orang tua, jadi saya merasa tertantang dan tertarik. Jadi akhirnya saya ikut dan berhasil mendapatkan juara. Alhamdulillah. Keren banget. Jadi di awal keraguan itu yang akhirnya mau dan akhirnya membuahkan hasil juara 3 lomba cerdas cermat. Sekarang ini. Oke, jadi sebenarnya saya tidak tertarik karena waktu dapat ajakan dari guru itu saya ragu tentang kemampuan saya karena saya baru pertama kali. Tapi saya pikir-pikir lagi kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi kita harus percaya juga sama kemampuan diri. Jadi terus yang membuat saya tertarik itu karena rekan kerja saya itu saya sudah kenal dari SD. Jadi saya mungkin jauh lebih akrab karena kalau mau ditanya yang bikin tertariknya itu saya takutnya nanti saya tidak bisa berinteraksi sama orang baru. Tapi ternyata kita sudah kenal dari SD, jadi saya cukup tertarik. Terus yang bikin tertarik juga sertifikatnya, kalau boleh jujur. Karena berhubung saya sudah mau naik SMA, jadi bisa jadi jalur khusus untuk saya nanti diterima. Oke, terima kasih ya Kak atas jawaban-jawabannya. Dan ini benar-benar memberi kita inovasi untuk mengikuti lomba-lomba yang membuat diri kita ini semakin berkembang tentunya ke depannya. Dan kepenasaran saya tentang lomba cerdas cermat yang dialami ini mungkin sudah selesai ya semua kepenasaran saya dengan rekan saya Wira. So, gimana Wira? Dari jawaban-jawaban tersebut, bahwa kesimpulan saya bisa ambil dari itu, kalau kita itu jangan pernah takut untuk mengambil keputusan untuk mengikuti sebuah lomba, dan jangan pernah biarkan keraguan memenangi isi pikiran kita. Oke Sobat Spensa, segitu dulu nih dari episode podcast kita kali ini. Nantikan terus ya podcast kita selanjutnya dan pastinya podcast kita ini akan mengundang narasumber yang menarik-menarik. Sebelumnya terima kasih untuk Kandi Alif, Kandin, dan Fatima sudah ingin datang ke podcast kita kali ini. Dan terima kasih semua sudah menonton podcast kita. Saya Andi Salyutanisa. Dan saya Wira Dirgadi Al-Khair. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.